Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fevi Harzaini, NPM 19211400, akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal. Pada zaman VOC Indonesia modern setelah kemerdekaan tahun 1945 mulai melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah Indonesia pasca Orde Lama berkonsentrasi pada pembangunan secara lebih sistematis sejak akhir 1960-an. Kenyataannya, pemerintah pada saat itu memerlukan dana teramat besar, sehingga pemerintah Indonesia mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi negara-negara donor seperti negara-negara Eropa yang tergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, kemudian Consultative Group on Indonesia atau CGI, Jepang dan Amerika Serikat. Namun, bagi pemerintah, pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan. Potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Waktu itu dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan kepentingan pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Dalam perjalanan, pasar modal Indonesia mengalami pasang surut, bahkan pemerintah Indonesia mengalami kegiatan pasang surut. Yang pertama itu pemerintah Indonesia sempat membekukan kegiatan pasar modal karena Perang Dunia I dan II. Kebijakan nasionalisasi pemerintah Indonesia pada tahun 1956. Lalu yang kedua, pasar modal dibuka lagi tahun 1977 setelah pencanangan Orde Pembangunan. Harapannya agar mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi. Dengan pengaktifannya kembali, pasar modal diharapkan mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi. Pasar modal mencapai pembangunan puncaknya pada tahun 1990-an awal. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana selain melakukan kredit perbankan. Pada saat itu, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal demi meningkatkan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional. Pengelolaan bursa diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta dan penjaminan emisi efek dilakukan oleh perusahaan swasta. Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal yang marak berakhir pada tahun 1997 karena bencana krisis moneter yang terjadi. Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis. Hingga tahun 2004, perekonomian Indonesia belum mencapai tingkat pertumbuhan seperti pada masa sebelum krisis, tetapi bergerak menuju pemulihan. Lalu tujuan dan fungsi pembentukan pasar modal. Tujuannya itu mengumpulkan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Lalu tujuan yang kedua itu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau menikmati labanya. Lalu fungsi. Yang pertama itu untuk menambah modal usaha, yang kedua untuk memeratakan pendapatan, yang ketiga untuk sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat untuk sarana menciptakan tenaga kerja, lalu yang kelima untuk sarana meningkatkan pendapatan negara. Berikutnya untuk indikator perekonomian negara. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.